Bismillahirrahmanirrahim. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال telah datang وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس salat 5 waktu wal jumu'atu ilal jum'ah dan Jumat sampai Jumat yang selepasnya wa ramadhanu ila ramadhan dan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya mukaffiratun ma bainahunna, amalan-amalan tadi akan menghapus dosa-dosa yang terjadi antara amalan-amalan itu. Kalau orang rutin salat 5 waktu, bagi laki-laki sempurnanya dengan berjamaah, dosa-dosanya terhapus terus 24 jam. Orang sholat Jumatan ditunaikan dengan sempurna, maka seminggu penuh dosa-dosanya diampuni. Ramadan dikerjakan ditunaikan haknya dengan sebenarnya, sepanjang tahun dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dengan syarat idza stunibat, kalau dijauhi al-kabairu, dosa-dosa besar. Dijanji Allah kepada hambanya, kalau dosa-dosa besar itu dijauhi, dosa-dosa kecil dengan amalan harian, amalan pekanan, amalan tahunan itu terhapus. Maknanya begitu wafat lulus, tidak perlu mampir ke neraka untuk tinggal di neraka, langsung tol jalan surga. Maka setan itu menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Untuk tidak beriman, selepas gagal untuk tidak beramal. Selepas gagal, enggak apa-apalah amal tapi lakukan dosa besar. Dosa besar yang dimufakati, murtad, nyuri, terus zina, terus nuduh orang berzina tanpa bukti. Kemudian minum khamar. Di antaranya itu. Riba. Maka kalau sudah gagal digoda untuk melakukan dosa besar, digoda supaya dosa kecil kan enggak apa-apa, kecil aja loh. Akhirnya melakukan dosa kecil tiap hari, dia kaget ternyata hisabnya sudah melebihi dosa-dosa besar karena numpuk enggak karu-karuan. Maka ini Ramadan adalah termasuk tempat yang terbaik, bulan terbaik, waktu terbaik untuk kita minta ampunan dosa dari Allah. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka aku Allah akan hapus dari kalian keburukan-keburukan kalian, dan aku akan masukkan kalian ke tempat mulia,
ke surga. Maka kita usaha benar untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ada perkara itu bagi orang yang enggak belajar dikira bukan dosa besar. Tetapi malah itu bukan hanya dosa besar, mengeluarkan orang dari iman, harus syahadat lagi. Di antaranya mengatakan salah satu dari nabinya Allah berbuat maksiat. Nah, itu adalah satu perkara yang menyebabkan orang perlu syahadat lagi. Itulah fatwanya Imam Subki dan ulama-ulama lain yang hati-hati. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala telah datang rajulun seorang laki-laki min Qudha'ah dari kabilah Qudha'ah ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka laki-laki tadi mengatakan, ini sesungguhnya aku syahidtu aku bersaksi alla ilaha illallah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa annaka dan aku bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah adalah utusannya Allah. Ini rukun Islam yang pertama, syahadat iman. Inilah yang terpenting. Wa shallaitu dan aku mengerjakan as-salawatil khamsah, salat 5 waktu. Rukun yang terpenting selepas iman, yaitu salat. Wa sumtu ramadhana dan aku puasa Ramadan. Wa qumtuhu dan aku buat amalan di malamnya Ramadan. Di antara artinya qiyamul Ramadan itu buat amalan di malamnya Ramadan. Dan namanya qiyamul Ramadan itu kata banyak ulama tidak boleh diartikan hanya sholat saja, tetapi segala bentuk macam ibadah masuk di situ itu. Malamnya dihidupkan dengan berbagai macam bentuk ibadah, termasuk tidur dengan adab-adab yang diarahkan oleh Islam. Iman qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dalam syarah-syarahnya itu barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Itu arti tahqiqnya begitu itu. Bukan hanya sholat malam. Maka Nabi nyontohkan Ramadan itu dengan berbagai macam amalan, baik pun malamnya maupun siangnya. Di antaranya memperbanyak sedekah, di antaranya iktikaf, di antaranya berangkat fisabilillah, di antaranya Allah Akbar, baca Quran dan seterusnya. Imanan wahtisaban, dia lakukan karena iman dan karena cari pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini dia melakukan rukun Islam yang keempat. Yang ketiga, wa ataitu zakat dan aku memberikan zakat. Nah ini kok enggak ada haji, Pak. Mungkin orangnya itu memang tidak berkewajiban haji, atau waktu itu haji belum difardukan. Jadi dia telah menunaikan tiang-tiang agama, syahadat, salat 5 waktu, puasa Ramadan bersama menghidupkan amalan di malam Ramadan dan membayarkan zakat. Amalan-amalan pokok dalam Islam. Maka kita ini sebagai pelajar harus paham Islam itu terbagi. Di dalamnya terbagi rukun Islam. Itu asas. Rukun Islam itu yang terpenting.
yaitu 5. Dari 5 itu yang terpenting adalah yang pertama. Andaikan orang hanya melakukan yang pertama, mati hanya yang membawa yang pertama, dia adalah bagian dari orang yang pasti masuk surga. Walaupun risikonya orang maksiat itu adalah hati gelap, iman bisa melemah bahkan copot. Dan maksiat yang terbesar itu apa? Sebelum yang lain-lain ya ninggalkan rukun Islam itu. Kalau imannya sudah, rukun Islam yang keempat selepasnya. Itu tingkatan-tingkatan meninggalkan kewajiban itu yang terberat adalah sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Baru maksiat-maksiat yang lain. Maka kita tahu rukun Islam, maknanya ini yang pertama yang perlu kita tunaikan adalah tiang-tiangnya Islam. Nah, kadang-kadang orang ini karena kurang merenung, sibuk menunaikan yang di bawahnya rukun Islam, sementara rukun Islamnya enggak dia perhatikan. Namanya aja loh rukun Islam itu sepakat, enggak ada ikhtilaf itu. Arkanul Islam. Gerakan apa saja, orang Islam di mana saja, madhab apa saja, namanya rukun Islam itu sepakat adalah 5. Maka kemudian baru yang lain-lain yang dimufakati para ulama bahwa itu merupakan kewajiban atau itu merupakan larangan yang perlu dijauhi. Nah, di antara godaannya setan kepada umat Islam, bahkan kepada sebagian ilmuwan Islam, sibuk bicara ikhtilaf. Sampai lupa menunaikan yang dimufakati untuk diperjuangkan. Yang dimufakati itu adalah terpenting sebagai tiang-tiang pokoknya Islam. Yaitu pertama kali rukun iman, Islam itu pertama kali iman, dengan rukun imannya yang 6 tidak ada ikhtilaf. Kemudian sholat, zakat, puasa enggak ada ikhtilaf. Kemudian haji bagi yang mampu enggak ada ikhtilaf. Baru yang lain-lain. Maka kalau umat Islam itu arahnya yang diomong iman, rukun iman, nunaikan tuntutan rukun iman, sholat dengan sebaik-baiknya, tunaikan hak harta dengan sebenarnya, puasa Ramadan semua, itu jauh lebih manfaat untuk merawat Islam melebihi bicara di luar itu dari segala macam aturan Islam yang di bawahnya itu kepentingan. La ilaha illallah. Ini kurang lebih cara pandang yang dewasa di dalam memahami kepentingan merawat Islam itu, cara menunaikannya gimana? Ya rukun Islam itu duluan. Ini kita belajar akidah 50, Pak. Apa akidah 50 itu? Maksudnya supaya kita tidak keliru dalam bersyahadat, dalam la ilaha illallah, dalam Muhammadur Rasulullah. Tidak keliru dalam mengsifati Allah, tidak keliru dalam mengallahkan. Yang bukan Allah jangan sampai kita allahkan. Tidak mengsifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak boleh untuk jadi sifatnya Allah. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1 bagi Allah, total 41. Sifat wajib bagi para anbiya 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. 9 tambah 41 sama dengan 50. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namanya akidah 50. Kadang-kadang orang itu sudah berbagai macam kebaikan dia buat, tapi dia belum paham syahadat itu apa. Mungkin la ilaha illallah, terutama yang
sifat-sifat kemakhlukan, Allah di atas, Allah bertempat, Allah dibatasi kursi. Imam Syafi'i berfatwa, barang siapa mengatakan Allah tinggal di satu tempat, dia belum sah imannya, perlu syahadat lagi. Kemudian Muhammadur Rasulullah sifatnya para anbiya, khususnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa para anbiya adalah maksum, dijaga oleh Allah dari dosa. Kadang-kadang orang perasaannya iman, bahkan perasaannya berjuang, nyalahkan Nabi Musa. Ini berarti kan belum paham syahadat. Nyalahkan Nabi Yunus, nyalahkan Nabi Zakaria, nyalahkan. Akhirnya perasaannya meningkatkan iman, tapi kan merusak iman. Ini contohnya sekilas itu begitu itu. Dan urusan akidah itu tidak bisa diwakili oleh amalan apapun. Karena kalau keliru langsung murtad. Bukan maksiat, kalau keliru langsung murtad. Maka andaikan kita dalam fatwa kita ya, andaikan orang itu diketahui syahadat, bahkan kita sendiri mungkin nggak dengar, ya ini dari keluarga muslim lah, akhirnya Islam. Lepas itu nggak pernah kita lihat buat amalan apapun, tiba-tiba kita dengar dia mati. Kita sholati, kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kuburkan bersama orang-orang Islam. Saking berharganya iman. Tetapi ada orang tuh suka buat sosial, buat nasi kotak, mie goreng dibagi ke kampung-kampung. Tetapi dia ini hariannya pendeta. Dia ini hariannya orang yang tidak Islam. Maka walaupun sebaik apapun dia, ya dikuburnya bersama orang-orang yang tidak muslim. Maknanya pertimbangan iman itu adalah pertimbangan tertinggi di dalam Islam. Ada orang bunuh diri, tapi dia diketahui muslim, bunuh diri. Dosa besar. Namanya bunuh diri kan bukan bunuh agama. Di dosa besar diantaranya membunuh orang. Dan orang itu ada, diri kita kan termasuk orang juga. Kalau membunuh orang lain berarti yang mati orang lain. Kalau membunuh diri sendiri berarti yang mati diri sendiri. Kadang-kadang orang itu ngira kalau bunuh diri itu keluar dari Islam. Bunuh diri itu keluar dari aturan yang diridhai Allah, bukan keluar dari Islam. Bunuh diri namanya aja bunuh diri, bukan bunuh agama. Nah. Maka diriwayatkan dalam hadis Bukhari jilid 4, ada sahabat bunuh diri. Berarti melakukan dosa besar. Terus dimimpikan oleh temannya dia masuk surga. Diceritakan cerita itu kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi kita bersabda, pahala hijrah dia tidak akan terhapus dengan dosa bunuh diri dia. Ini resmi dari Nabi, orang wafat bunuh diri tetap enggak keluar dari sahabat. Tidak keluar dari kewalian. Ya tentu itu urusan ini bukan untuk ditiru ya. Ini maksudnya sekedar gambaran bahwa iman itu adalah terpenting. Dan iman itu pokoknya di rukun iman itu penjabarannya akidah 50, itulah tanggung jawab semua santri, putra dan putri ketika pulang nanti. Kita ini pengen bagian pasti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang itu sudah bagian pasti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau laku nikah, enggak laku nikah, surga. Mau wafat di rumah atau wafat fisabilillah, surga. Wah, gembosi Pak ini. Oh. Sekarang orang yang lebih tinggi derajatnya melebihi khulafaur rasyidun siapa? Dari kalangan umat kan enggak ada. Tidak ada yang wafatnya fisabilillah, enggak ada. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar wafatnya di mana? Di rumah. Sayyidina Umar wafatnya di rumah. Ditusuk di masjid, wafatnya di rumah. Sayyidina Utsman di mana? Di rumah waktu baca Quran. Sayyidina Ali di mana? Di masjid, ditusuk, wafatnya di rumah. Sayyidul Anbiya wafatnya di mana? Di kamar, di pangkuan istri beliau, di dada istri beliau. Istri tercinta lagi. Nah. Jadi ukuran orang itu tinggi tidaknya derajatnya di sisi Allah, ukurannya adalah dia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak. Ukurannya di situ. Kalau orang sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita serahkan pada Allah, kita nilai nggak mampu, kita bukan
Bukan malaikat, jelas bukan malaikat. Kalau ngaku malaikat nggak ada yang percaya. Nah, tentu saja ini punya derajat iman, mau wafat di mana saja, mau hidup di mana saja. Kalau dia bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ini punya derajat di sisi Allah yang hanya Allah yang tahu sebetulnya setinggi apa derajatnya. Tidak selalu yang di rumah lebih rendah, tidak selalu yang fisabilillah lebih tinggi, tidak selalu yang di rumah lebih tinggi juga, tidak selalu yang di fisabilillah lebih rendah. Tergantung pengamalan ahlu sunnahnya seberapa sempurna. Kira-kira masuk akal gak? Nek gak percaya, yo jenenge kuwi gak percaya. Ini penting, ini pembahasan kita sebagai para pelajar itu harus begitu. Kemudian kemarin diceritakan bahwa orang yang amal agama itu terbagi dua. Tingkat tertinggi para anbiya, diteruskan para sahabat Nabi. Yaitu mandang agama itu dengan cinta banget. Tetapi cintanya itu cinta yang terbimbing oleh Rasulullah. Akhirnya bisa mencintai semua amalan yang penting-penting. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah contoh tertinggi di dalam amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa nanti pintu surga itu banyak. Ada yang pintu namanya pintu sholat. Orang-orang yang hidupnya didominasi dengan amal sholat akan dipersilahkan untuk masuk dari pintu itu. Ada yang dominasinya sedekah, tukang sedekah, tukang infak akan diberi anugerah untuk masuk dari pintu sedekah. Ada pintu zikir, begitu juga. Ada pintu perjuangan, begitu juga. Ada pintu puasa, begitu juga. Terkenalnya tukang puasa. Yang sunnah aja dipuasai, apalagi yang fardu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah SAW, ini orang yang paling dewasa imannya dari kalangan umat terbaik selepas para anbiya. Ada enggak kalau orang sudah dipanggil dari salah satu pintu tersebut, ya Rasulullah, dia sudah beruntung, sudah masuk surga? Yang saya tanyakan, ada enggak orang yang semua pintu pengen dia masuki? Maknanya dia ini dalam segalanya adalah terdepan. Ada, kamu termasuk dari ya, orang yang jos beneran itu siapa? Semua amalan soft pertama. Itu orang yang jos beneran itu begitu. Imannya terkuat, sedekahnya terkuat, perjuangannya terkuat, zikirnya terkuat. Termasuk zikir banyak di pondok kita Naqsyabandi, sanadnya dari sanad suhbahnya dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tipe kedua, dan itu pun tidak salah, memang derajatnya tidak sesempurna yang pertama. Tipe gandrungan. Nah, tipenya itu one way, satu jalan saja, wis fokus dalam satu amalan, yang lainnya ya dikerjakan juga, tapi tawajuhnya pada satu hal. Itu pun bagian dari yang beruntung. Cinta kepada Allah sampai bahasanya itu bahasa-bahasa orang mabuk cinta seperti yang telah diceritakan kemarin. Nah, orang yang tipe kedua ini adalah tipe wali jazab, itu di bawahnya yang pertama. Itu ibarat ada orang saking senengnya dengan istrinya, perasaannya sak dunia itu yang tercantik hanya istrinya. Akhirnya begitu istrinya mati, nggak mau nikah selamanya. Tapi kalau orang dewasa, istri saya ini cantik, tapi bukan satu-satunya yang cantik. Istri saya ini solehah, bukan satu-satunya solehah. Atau kebalikannya, ini santri putri marah. Atau kebalikannya. Nah, begitu pasangannya yang halal itu wafat, ya nikah lagi nggak masalah. Nah, itu bedanya. Akhirnya begitu, itu bedanya. Tipe yang pertama ini, andaikan dia ini punya guru, dia gurunya begitu mulia, begitu itu, saking cintanya hanya satu itu, gurunya wafat, dia sudah nggak mau nerima dari siapapun.
Jadi kalau tipe yang pertama, oh guru saya ini luar biasa, maka begitu saya perlu bimbingan yang lain, kalau memang masih bagian dari Ahlussunnah, kenapa tidak saya terima? Nah, di tipenya itu jadi tipe yang dewasa. Jadi kalau tipe yang kedua, saya sudah, Pak guru saya ini saja seumur hidup, ini saja wafat, pokoknya saya nggak mau nerima arahan dari siapapun. Nah ini orang begini nih orang tipe gandrungan, kasmaran, cocoknya istri satu. Kalau pintu surga ya hanya masuk dari satu. Dan itu nggak salah, tetapi tipe rendah dibandingkan yang pertama. Begitu semangatnya Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam mimpin pertempuran Qadisiyah. Diceritakan beliau membawa pasukan kurang lebih 8 ribuan. Melawan orang Persia lebih 200 ribu. Maka beliau mengomando pasukannya, saya akan mengomando kalian dengan 4 kali takbir. Di orang Islam ini diberi hadiah oleh Allah, khususnya umat Islam, umat Muhammad, hadiah-hadiah takbir. Takbir untuk waktu gembira, takbir untuk waktu duka, takbir juga ketika di dalam menghadapi perjuangan-perjuangan yang begitu berat. Takbir, takbir, takbir. Ini ciri khasnya umat Muhammad. Nabi kita mengatakan orang-orang Yahudi sangat dongkol pada kalian begitu kalian takbir, karena mereka bilang, kenapa takbir enggak dihadiahkan pada kami, kok dihadiahkan kepada umat Muhammad. Maka beliau mengatakan bahwa takbir pertama siap-siap, Allahu Akbar, siap-siap. Takbir kedua, Allahu Akbar, mulai bergerak maju. Takbir ketiga, hunuslah pedang-pedang dan senjata kalian. Takbir keempat, tabrak, serang musuh-musuh kalian, disertai membaca la haula wala quwwata illa billah. Maka itu dikerjakan sebelum pasukan Islam sampai ke tempatnya musuh, sudah didahului Nusratullah, angin yang begitu besar, pasukan Persia yang begitu banyak jumlahnya. Di depan mereka adalah pasukan yang terhebatnya, pasukan yang nunggang gajah, saking kerasnya angin yang datang sampai berterbangan. Akhirnya beliau berhasil memenangkan pertempuran itu dengan begitu cepat. Nusratullah yang begitu tampak. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa? Itu adalah pamannya Nabi dari arah ibu, yang didoakan Nabi, Allahumma ajib da'wata Sa'din idza da'at. Ya Allah, kalau Sa'ad doa kepada engkau, kabulkanlah. Doa cospleng, doa langsung kabul. Langsung kabul itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka alhamdulillah Sa'ad bin Abi Waqqas memenangkan. Orang-orang Persia dapat hidayah, terus seterusnya. Zaman Sayyidina Umar, Persia sudah lenyap. Di antara yang paling berjasa beliau. Beliau kan pejuang yang luar biasa, Kang ya. Wah, mungkin untuk cari pertempuran dalam sejarahnya sahabat yang lebih besar melebihi pertempurannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mungkin sulit. Atau bahkan enggak ada. Kemudian di akhir hidup beliau nguzlah. Tidak mau ikut bergerak dengan sahabat yang lain. Maka putra beliau datang, ditunggu umat. Ini kan Majar Robel, ya kan? Bila kita Majar Robel kan, mungkin kita ulang lagi. Maksudnya standar kebenaran itu jangan pakai otak, pakai sahabat dulu memahami agama itu gimana. Wabil khususnya Asyarul Mubasysyarah adalah sahabat yang tertinggi di kalangan seluruh sahabat. Asyarul Mubasysyarah itu di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka anaknya mengkhususi beliau, datang beliau untuk diajak bergerak lagi. Maka anaknya dipukul oleh beliau, sibuk ngembala kambing. Apa kan? Sibuk ngembala kambing. Karena ada sebuah hadis mengatakan di antara umatku yang paling banyak, yang paling selamat agamanya adalah umatku yang konsentrasi ibadah dan sibuk ngembala kambing, menyendiri, tidak kumpul dengan umumnya orang. Kalau kumpul dengan umumnya orang, beliau telah melaksanakan itu. Sampai berjasa
Persia mungkin yang paling berjasa adalah pasukan beliau untuk mengislamkan Persia. Maka beliau mukul putranya, beliau bilang pada putranya, urusan itu saya sudah pernah melakukan. Saya pengen daftar amalan yang disebutkan Nabi, sesungguhnya Allah menyukai orang takwa yang tidak terkenal, yang hatinya ikhlas. Saya pengen daftar itu sampai beliau wafat dalam kondisi uzlah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya memahami kebenaran, memahami asbab hidayah, memahami ridhonya Allah, melambai tingginya iman itu tidak boleh dengan otak kita. Kalau masih ahlu sunnah wal jamaah, maka itu bagian yang memang punya rahasia khusus dengan Allah. Cocok gak kira-kira? Nah, pemahamanlah yang seharusnya dipahami oleh seluruh orang Islam, khususnya santri Al-Fatah. Kalau enggak kan kita ini bukan ngaji tapi kena doktrin. Kita kan enggak ngaji, akhirnya kan kena doktrin. Akhirnya kan semua keilmuan itu akan hilang dengan satu kata aja. Pokoknya aku mantepku ngene. Ya, dengan pokoknya. Pokoknya saya ngotot begini ya sudah. Kita belajar fikih Syafi'i, kita belajar rukun iman, rukun Islam, akidah 50, enggak ada gunanya gara-gara cuci otak namanya doktrin itu. Di standarisasi pemahaman itu harus sama. Itulah yang mau kita bawa di mana aja berada, biar andaikan mati di WC pun masuk surga. Gitu loh kan? Apalagi fi sabilillah. Apalagi di rumah bersama istri tercinta harus mati. Loh kok bisa Pak? Loh, para mujahid itu kalau nggak ada orang nikah apa muncul tuh Kang? Kalian nih nggak di sini dan putri-putri itu kalau nggak ada orang menikah apa muncul ya? Sebelum ada jihad tuh ada jihad kasur namanya. Ini seperti guyon, tapi kalau kamu nggak nerima ini berarti nggak berpikiran jujur. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani beliau mengatakan ada satu amalan yang itu melebihi pahalanya berjuang fisabilillah, pahalanya bangun masjid, bangun pesantren. Apa itu? Ketemu dengan istri. Kata beliau begitu. Karena dari situ semuanya muncul dai, muncul mujahid, muncul imam, muncul itu semuanya. Ini bukan target kalian nikah, saya hanya ngomong saja bahwa kita ini pengen berpikir yang sesuai dengan keilmuan yang kita pelajari. Jangan merendahkan siapapun dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, bahkan kalangan muslim di mana saja. Dia ini punya rahasia dengan Allah. Jangan membatasi hidayah. Pokoknya yang nggak cocok dengan saya putus sanad. Itu harus dihilangkan. Kalau begitu itu namanya. Padahal sanad kita kan banyak kan, ribuan guru. Terus diringkas menjadi satu. Itu namanya pengkhianatan ilmiah. La ilaha illallah. Ilmiah ya ilmiah. Wong kita ini lembaga keilmuan, bukan lembaga cuci otak kan, bukan lembaga doktrin. Amalkan agama Islam, itulah kesuksesan. Islam yang benar-benar dimufakati, itu Islam yang diajarkan Nabi adalah yang diwariskan kepada para sahabat. Yang mengikuti para sahabat dengan sebenarnya adalah yang mengikuti salah satu dari madhab 4. Nah, kalau belum itu, pengamalan Islamnya belum dianggap akurat. Sampai Imam Thahawi menyebutkan kurang lebihnya dalam sebagian penelitian beliau, dikhawatirkan orang yang tidak bermadhab salah satu madhab 4, dia adalah ikut aliran sesat dan dia bagian dari ahli neraka. Tapi tentu saja kalau orang imannya benar, suatu saat mesti masuk surga. Tapi mampir di neraka itu kan gak enak kan. Kalau mampir di warung, apalagi waktu mau menjelang puasa, warungnya gratis kan enak. Kalau mampir di neraka itu gak enak walaupun sebentar itu. Maka minimal pemahaman rukun iman 6 itu harus diulang-ulang ketika kalian pulang. Iman kepada para anbiya itu tuntutannya gimana? Adab dengan para nabi. Kita lihat orang itu nggak adab dengan gurunya di ustadz, di ustadznya di kelas
kualat banyak. Bahkan tidak adab dengan seniornya di kelas bisa kualat banyak. Tidak adab dengan seorang kiai yang kualat banyak. Tidak adab dengan wali songo, wah. Tidak adab dengan para a'imah apalagi. Tidak adab dengan sahabat apalagi. Lah kalau enggak adab dengan para anbiya itu gimana? Murtad gitu loh. Ini urutannya begitu itu, akhirnya kita dipakai, oh begitu itu. Saya demi mengikuti arahan guru saya siap perang. Lah ini para anbiya itu loh siapa? Orang yang dibimbing langsung oleh Allah. Sehebat apapun guru kita, itu tidak akan sampai derajatnya sahabat, derajatnya wali songo, derajatnya Asyarah Mubasyarah, apalagi derajatnya Nabi. Kita bagaimana ketersinggungan kita kalau guru kita disentuh. Lah para anbiya disentuh masa kita enggak tersinggung? Coba otaknya untuk mikir, jangan otak udang. Nah, di bawah otak enggak untuk pikir, akhirnya dipancing mau, akhirnya dijaring bisa. Nah, coba kalau otaknya udang itu dibuat pikir enggak bisa ditangkap. Nah. La ilaha illallah. Iman pada malaikat apa tuntutannya, iman pada para anbiya apa tuntutannya. Ini bagian dari misi kita untuk diri kita dan untuk umat. Gimana? Setuju enggak? Jangan ikut doktrin, ikutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini harus punya pemahaman yang benar. Selain para anbiya, siapapun itu berkemungkinan keliru. Kalau para anbiya tidak. Maka andaikan ada arahan-arahan yang keluar dari Ahlus Sunnah, dari siapapun, urusan arahan itu enggak usah digubris. Karena orang itu selalu saja ada salahnya, ada benarnya. Ya kita ambil yang benar-benar aja, yang sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah. Dan ada satu pepatahnya para ulama, kalau kamu pengen guru yang tidak punya kekurangan, putuskanlah mulai sekarang kamu akan jadi orang bodoh, karena pasti ada kekurangan. Guru aja ada kekurangan, apalagi yang bukan guru. Nah. La ilaha illallah. Yang enggak salah belas tuh ya, Islam itu kan lewatnya. Ya fikih-fikih yang telah kalian pelajari itulah gambarannya Islam. Nah, ini dagang wis kaya ning Fathul Qorib urung. Nah, saya ini dagang ini sudah seperti dalam Fathul Mu'in belum? Saya ini nikah ini sudah seperti dalam kitab fikih yang saya pelajari belum? Nah, ini kita ini pengennya begitu itu hidup. Bukan karena kita ini hidup di suasana zaman akhir sampai kebingungan. Fikihnya enggak pernah dibahas, akidah Asy'ariyah enggak pernah dibahas, malah bahas gerakan-gerakan baru yang itu bukanlah satu pakem yang pasti. Gerakan apa saja di kampung kita, di negeri kita, di seluruh dunia itu sama aja. Pakemnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah titik yang semua orang Islam, khususnya pelajar Al-Fatihah harus memahami. Cocok? Harus cocok. Nek pengen mlebu swarga jalannya hanya ini. Nah, kalau ini dah hanya beneran, hanya ikut Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hidayah itu hanya ini hanya ini benar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya السر منا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah iman dan amal kami. Ya Allah, terimalah Islam kami. Ya Allah, terimalah iman kami. Terimalah zahir batin kami. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau ya Allah segala urusan kami, akhirat dan dunia kami, pesantren kami, usaha-usaha kebaikan kami. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau ya Allah santri-santri kami. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau ya Allah mereka ketika di pondok, ketika mereka dalam perjalanan pulang, dan ketika mereka di mana saja ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami semuanya, luruskanlah kami semuanya, anugerahkanlah kepada kami hidayahmu, rahmatmu, ampunanmu, kemerdekaan dari api neraka, anugerah-anugerah yang Kau berikan kepada hambamu di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, untuk kami, untuk santri kami, untuk keluarga anak cucu kami, untuk ahli kampung kami, untuk negeri kami, untuk rakyatnya, untuk pimpinannya, untuk segala urusannya. Ya Allah, bimbinglah dan lindungilah semuanya ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusannya semuanya, disertai dengan ridha-Mu, penjagaan darimu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai ahlu sunnah, matikanlah kami bagian dari ahlu sunnah wal jamaah, kuburlah kami dengan ahlu sunnah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kumpulkanlah kami dengan al-jamaah, para sahabat-sahabat beliau ya Allah, dalam amalan kami di dunia ini, dalam cinta kami di dunia ini, dalam keyakinan kami di dunia ini, dan di akhirat nanti ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh orang Islam, ya Allah, dengan berkahnya seluruh orang saleh, berkahnya guru-guru kami, berkahnya para walimu, berkahnya wali songo, berkahnya para muhaddithin, berkahnya para a'immah al-madzhab al-arba'ah, berkahnya para anbiya wal mursalin, berkahnya sayyidil mursalin. Kabulkanlah doa-doa kami, murni anugerahmu ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salatullah salam